Waalaikumsalam. Nah, masuk mereka. Lanjut mereka. Bagaimana kabar mereka? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Tapi kok sepertinya kalau beda, apakah mereka benar-benar baik? Baik. Oh, ya kalau gitu, alhamdulillah yang baik. Semoga kalau berikan selalu oke mereka. Ya, tadi datang sini dengan siapa? Tapi saya sendiri. Sendiri. Iya. Naik apa? Tapi naik mobil. Naik mobil. Master. Iya, terus kalau naik motor kan bisa selip-selip gitu ya. Tapi kalau naik mobil itu nggak bisa. Oh, iya sih benar. Terus macet, apa yang mereka rasakan saat macet? Konsumsi mobil. Itu panas juga di mobil. Oh, mobilnya nggak ada AC itu gimana? Ada, tapi itu tetap kayak panas yang sering. Oh iya sih ya. Hari-hari ini sekarang memang cuacanya tidak begitu panas banget gitu ya. Panas waktu melihat dia ya. Iya. Ini mereka tadi kan datang sini mobil. Iya. Nah terus mereka niat datang ke sini atas dasar apa keinginan mereka sendiri atau ada orang lain yang mereka datang ke sini? Keinginan saya sendiri sih. Mereka tadi kan mereka datang ke sini atas dasar keinginan sendiri ya. Iya. Oke, berarti mereka benar-benar sudah harus bisa terbuka ya mereka. Oke. Ya, baik sebelum kita memulai konseling ini, mereka sebenarnya sudah tahu konseling itu apa? Saya cuma ingat dari teman saya sih. Aku udah pernah nanya sama teman saya, dia pernah konseling gitu. Konseling itu apa sih gitu? Terus dia jawabnya, ya kalau kamu punya masalah nanti diberikan bantuan sama konselor untuk menyelesaikan masalah seperti itu. Cuma sudah kayak itu sih saya kayak gitu. Oh seperti itu, ya sudah cukup benar. Apa yang sudah sampaikan mengenai konseling di sini, tapi saya akan lebih menjelaskan dengan pemahaman tentang konseling. Ya sebetulnya konseling itu merupakan sebuah bantuan yang diberikan oleh saya sebagai seorang konselor dan mereka itu sebagai seorang konseling, di mana mereka kan sedang mengalami masalah. Nah di sini saya itu hanya sebagai fasilitator untuk membimbing mereka untuk bisa menyelesaikan masalah mereka sendiri. Nah, jadi ini saya untuk membantu mereka memahami masalah yang mereka itu mereka alami. Tapi saya kan mau cerita tentang masalah saya, saya tuh takut nanti orang-orang tahu masalah saya ini ya. Oh mereka nggak perlu khawatir mereka. Soalnya saya pun sudah mendapatkan lisensi seorang konselor. Nah, lisensi itu kan ada pertanggungjawaban dan saya pun memegang asas-asas sebagai seorang konselor, di mana asas-asas itu ada asas kerahasiaan. Nah, saya di situ benar-benar harus bisa memegang kerahasiaan para konseling saya selama proses konseling ini berlangsung. Itu mereka tadi kan mereka kan ini ya datang sini dengan sukarela. Nah ini juga merupakan sebuah asas sukarela. Nah semoga dengan mereka sukarela itu bisa mengungkapkan dengan jelas, dengan tidak ada paksaan mengenai masalah mereka. Itu mereka kami kan mereka sudah tahu ya konseling dan asas. Gimana mereka sudah merasa nyaman atau yakin? Kalau gitu coba dulunya disebutkan yang nyaman mungkin. Sudah. Ya, baik sebelum kita lanjut ke proses konseling kali ini, sebenarnya kita berdoa dulu ya mereka, agar dalam proses konseling ini kita diberikan kemudahan
diberikan kelancaran, diberikan keberkahan juga. Ya mereka apa lalu bisa diceritakan apa yang mereka alami sekarang? Ya, apa? Jadi itu saya bukan mengalami ketika saya masuk presentasi, itu saya kayak merasa gugup, terus cemas gitu. Terus saya takut nanti kalau saya salah orang-orang itu kayak menilai saya dengan buruk seperti itu. Oh, seperti itu. Itu kan di saat kondisi mereka itu maju presentasi kan? Iya. Kok bisa yang Mbak Eka pikirkan itu apa? Apa yang mereka pikirkan saat maju kan jadi masa aku, nah itu bagaimana bisa diceritakan lebih jelas? Iya, ketika saya maju itu kayak saya tuh mikir orang lain bakal mikir saya gimana ya, terus kalau saya salah orang lain menilai saya seperti apa ya gitu. Jika di saat kondisi sepi nih, kayak begini, apakah mereka merasakan cemas atau tidak? Tidak. Satu dari cerita mereka tadi ada ini ya, apa namanya ya, sebuah yang mereka itu merasakan hal yang seperti itu sejak kapan mereka merasakan seperti itu? Itu sejak saya SMA, ketika saya masuk ke organisasi OSIS gitu. Jadi dulu tuh pernah kayak kita disuruh menyampaikan pendapat, tapi ada teman saya nggak suka pendapat saya, jadinya dia memprovokasi saya sama teman-teman saya gitu. Oh, seperti itu. Iya. Nah, tadi kan mereka menyinggung tentang teman mereka karena teman mereka tidak suka dengan mereka ya. Iya. Sering menyangga dengan seperti tadi ya. Iya. Nah itu membuat mereka menjadi ke bawah, cemas sih mereka. Memang sampai sekarang. Nah, kamu nggak mereka sebab dari teman itu bersuka sama mereka? Apa? Kalau ini belum tahu sih, tapi kayak udah kelihatan gitu loh kalau teman saya ini nggak suka sama saya. Oh, seperti itu. Sebelumnya mereka pernah ada masalah dengan teman mereka? Enggak ada. Enggak ada. Oke. Temennya cewek atau cowok? Cewek. Cewek. Iya. Tapi ya mungkin ini ya adanya sesuatu gitu mungkin, atau mereka benar-benar dulu benar-benar gak ada masalah dengan dia, atau si perempuan tersebut merasa nggak senang aja atau gimana yang kayak rasakan ke dia? Iya. Kalau mungkin saya masuk akses kan rambutnya ditunjuk gitu. Jadi ya udah saya masuk aja, terus waktu penyampaian pendapat itu saya menyampaikan, terus kayak dia tuh dia nggak terus. Terus saya bisa bilang dia nggak suka sama saya itu karena kayak dari cara ngomongnya, terus sikapnya itu tuh menunjukkan kalau dia itu nggak suka sama saya seperti itu. Tapi sebelumnya pernah ngobrol? Pernah. Ngobrol, nah kan baik itu ngobrol. Iya. Jika dikaitkan dengan konteks mereka memandang diri tidak selama mereka, nah saat ngobrol itu seperti apa? Saat ngobrol biasa, itu kan dalam konteks mereka sedang ada di rapat. Iya. Nah itu kalau ngobrol biasanya seperti apa? Biasanya kalau sebelum saya masuk OSIS biasa aja, tapi setelah saya masuk OSIS itu kalau mereka ngomong itu dia udah kayak dia tuh nggak suka gitu kalau lihat saya. Mereka ya. Karena teman mereka, terus mereka merasakan sampai sekarang ini ya, terima seperti itu. Oke, dengan itu kan sebuah apa ya namanya, trauma ya bisa dikatakan gitu. Nah, mereka merasakan trauma sampai sekarang kepikiran. Ya, masih merasakan kayak gitu. Oke, di saat seperti apa mereka tiba-tiba kepikiran trauma tersebut? Tadi seperti saya presentasi, saya maju, saya kayak ada materi, terus saya salah, saya tuh kayak mikir teman-teman saya nanti
menilai kerja atau enggak ya gitu. Terus kalau mereka ditunjuk dosen suruh menjawab atau apa gitu, saya takut kalau saya salah itu mereka bakal kayak berpikir buruk tentang saya. Oh, Iya. oke. Karena itu mereka merasakan kesan ini, merasakan bahwa mereka itu berpikir yang tidak gitu ya ke orang lain. Dan padahal bisa dikatakan mereka kalau mereka bisa untuk berpikir positif sama diri mereka sendiri, terus memandang orang lain itu tidak seperti orang yang teman mereka seperti itu. Iya. Coba nanti saya berikan sebuah analogi mereka. Misalkan mereka itu saat berada di pasar nih. Nah, di pasar kan ramai katanya. Iya. Ya. Lalu mereka sedang berjualan lah. Gitu. Nah, itu yang mereka rasakan gimana? Kalau saya sedang berjualan, terus saya ada pembeli, Ya. terus kayak saya ngomongnya yang lantur apa gimana atau nggak sesuai atau ini enggak kayak pendapat umumnya gitu ya. Saya takut kalau nanti pembelinya mikir saya yang buruk. Oh, seperti itu. Mikirnya kayak gitu. Oh, baik. Seperti yang tadi saya berikan analogi tadi, baiklah. Berarti mereka bisa saya tarik kesimpulan bahwa mereka itu mengalami kecemasan sosial. Benar itu mereka? Tidak bisa dibilang seperti itu. Oke, karena mereka itu di keadaan ramai, mereka merasakan bahwa orang-orang itu menganggap mereka ya. Nah, tapi sebelum itu mereka pernah sadar nggak bahwa orang-orang itu memandang mereka itu enggak buruk seperti itu? Apa itu? Waktu kayak saya SM kuliah ini, kayak kalau lihat teman-teman kita presentasi itu satu ya, mesti yang lain ya nggak apa-apa, kayak biasa aja. Terus saya juga mikir, kayak saya pernah bawa itu juga saya mikirnya gitu terus. Padahal kalau saya pas waktu itu pernah presentasi, saya salah tapi teman-teman saya biasa aja. Mungkin kayak pikiran saya aja gitu yang saya masih terpengaruh sama pikiran saya dulu. Oke, berarti pernah ya, masa pernah berpikir positif, tidak buruk. Oke. Nah itu kan di dalam kondisi mereka itu maju atau sedang ikut sama teman-teman duduk memperhatikan. Oh itu. Terus ya teman presentasi. Oh. Jadi saya mikir gitu. Oh. Katanya dia salah, yang lain nggak apa gitu nggak. Yang kayak ngomongin jadi pernah tulis saya seperti itu. Oh iya. Baik, karena mereka kan bisa apa ya mengambil gitu di dalam suatu momen itu kan. Iya. Sebenarnya mereka itu tidak selalu berpikir teman-teman ya berpikir bahwa mereka itu buruk di mata teman-teman sekali. Dari kita gimana mereka memandang mereka itu semua memandang mereka memandang seorang presentasi ya positif, berarti mereka kan sudah ada gitu. Ada bahwa mereka itu berpikir bahwa sebenarnya orang lain itu tidak berpikiran negatif terus terhadap mereka, benar itu yang mereka. Nah di sini saya akan mencoba membantu mereka nih. Kan saya sebagai seorang psikolog yang tadi sudah saya jelaskan. Nah saya akan mencoba membantu mereka untuk menyelesaikan mengarahkan lebih tepatnya mengarahkan permasalahan mereka. Jadi saya akan memberikan mereka itu teknik atau pendekatan sedikit. Jadi mana pendekatan sedikit ini menurut saya cocok untuk kasus mereka yang mereka alami. Ya tahu mereka itu apa? Kognitif itu kognitif behavior tadi dimana jadi karena mereka itu selalu berpikir memandang orang-orang itu memandang mereka itu buruk, makanya di sini saya mencoba untuk menghilangkan pikiran-pikiran irasional itu menjadi pikiran yang rasional. Bisa dipahami mereka? Oke. Baik, sudah dipahami? Ya. Tadi kan
mereka benar-benar apa ya, berpikir bahwa orang-orang itu memandang mereka berpikiran negatif terhadap mereka ya. Iya. Oke, nah yang padahal mereka bisa berpikir nggak kalau orang itu memandang mereka nggak negatif terus sih. Iya, bisa. Tapi kayak dulu bicara biar saya kan nggak memandang orang itu kayak negatif terus. Jadi kan biasanya pernah memandang orang yang positif, tapi saya selalu kepikiran kalau orang lain itu bakal memandang saya negatif. Saya tuh pengen banget gimana sih agar saya tuh tetap konsisten dalam diri saya berpikir kalau orang itu akan berpikiran negatif. Oke, nah mereka sebenarnya kalau dari saya bisa katakan ya, saya ambil kesimpulan dari masalah ini bahwa mereka itu lebih berpikiran tentang diri mereka itu sendiri, bahwa mereka itu belum bisa memahami pikiran dari orang lain. Seperti itu mereka. Jadi makanya mereka itu gampang menyimpulkan bahwa orang itu gimana saya negatif, negatif. Tapi kan kalau ketika saya presentasi, saya tuh tetap mikir kalau orang lain kalau mengira yang saya negatif itu kayak ngomong saya di belakang seperti itu. Nah, itu di mereka coba kita bedah gitu menjelang mereka. Kita coba memandang orang tersebut lebih apa ya? Kita lihat realistisnya itu dalam suatu kondisi bahwa di mana benar-benar orang tersebut itu bisa dikatakan sudah berpikiran negatif gitu. Yang padahal hanya mereka sendiri di dalam pikiran mereka sendiri. Kalau mereka itu memandang dia, kok saya jadinya dipandang negatif gitu. Mereka coba mereka untuk berpikir positif sama orang tersebut. Jadi kayak saya mencoba kalau misal saya berhadapan dengan orang, saya akan berpikir negatif dan saya akan mencatat kayak pikiran positif saya dengan dia. Gitu. Ya, kalau Anda juga bisa untuk pikiran yang negatif tadi Mbak Eka catat gitu. Jadi biar ini juga nanti ya, kok saya bisa memandang dia negatif. Nah, coba nanti bisa ditanyakan ke orang itu berapa adanya. Menanyakan kepastian bahwa pikiran mereka itu salah sebenarnya ke orang tersebut gitu. Dan padahal mereka itu memandang mereka itu positif gitu, berpikirnya. Bisa paham mereka? Tapi kalau nanti saya berpikir negatif lagi, berarti saya melakukan itu lagi. Ya, dicatat aja dulu. Gitu. Nanti coba mereka refleksikan atau mereka sendiri, evaluasi sendiri. Gitu. Coba untuk menyadarkan dan melakukan apakah saya benar bertanya. Saya itu benar-benar mana orang realita atau tidak. Baik, karena waktunya sudah cukup ya. Nanti saya akan berikan tadi kan apa ya, tugas yang mereka. Ya tadi mencatat tentang pemikiran-pemikiran yang mereka pikirkan tentang orang lain dengan mereka. Itu tercatat. Nanti coba berikan ke saya dan jelaskan apa saja yang mereka catat itu. Tapi itu selama berapa hari? Itu 1 minggu nanti sesi selanjutnya kita akan mulai minggu depan. Nanti akan saya kabarin lagi juga. Ya. Baik, mereka dapat menurutkan nggak apa satu sesungguhnya yang mereka dapati? Jadi yang dibahas kan masih merasa cemas, masih menilai orang negatif. Jadi sini juga ada bahwa tidak semua orang itu menilai saya negatif. Pasti ada orang yang kayak tidak semua kayak menilai saya negatif cuma karena saya memikirkan yang dulu pernah terjadi sama saya. Oh ya, benar sekali kita. Jadi apapun juga kita sudah ini ya sudah lama kita melakukan sekali. Nanti sebelum itu kita tutup proses ini dengan mengucapkan alhamdulillah bersama. Alhamdulillah. Terima kasih mereka karena sudah bersedia menceritakan keluhannya, menunjukkan pikirannya, perasaannya yang mereka hadapi. Semoga dengan mereka mengungkapkan semuanya
itu bisa membuat mereka lebih sadar dan lebih bisa memperbaiki diri lagi. Terima kasih telah mendampingi saya dalam konseling hingga saya dapat menemukan solusi yang nantinya akan saya lakukan. Ya, nanti saya kabar lagi ya. Ya. Saya mau pamit. Oke. Terima kasih.